Mas ada tuh bapak. Enak ya? Ada untungnya juga ya Mas Nizam lewat sini. Iya, alhamdulillah. Ini rezeki buat saya. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngelarisin dagangan saya. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Ada nih. Buruan atau kamu teh makannya, jangan lama-lama. Biarlah Bu Ibu sabar apa Bu Ibu. Namanya juga ini piring kedua. Bentar dikit lagi udah habis tuh. Ih, kamu teh nambah-nambah terus. Atupan kita teh mau latihan. Ayo we terus Iya, nambah. Buruan. Agen jadi orang rakus banget sih. Ntar aja lu kalau kekenyangan pas latihan. Dikit-dikit izin dah boker ke belakang. Tenang aja Bu Yayan aman. Ya, Bu Yayan sih. Aduh. Jangan sakit perut beneran ya. Ayo, Kenapa? lupa ke kamar mandi ya. Oh iya boleh. Di dalam ya. Makanya. Sebelah kanan. Sampai kayak gitu sakit perutnya. Iya, rakus banget sih. Apa lu? Kenapa teh? Ibu teh sarwatu nyeri beteng itu mulusnya, ay. Ah, lu mah lata aja lu, bilang aja lu pengen ke Dani. Udah diam, ay aku siap itu mau gerak. Oh, iya. Ah, Apa tuh? ngadi-ngadi aja. Apa lu, ay? Kamu kenapa? Ah, Perut tahu tiba-tiba juga ikutan sakit ya. Perut aku kok mules ya? iya, kok sama sih? Kenapa, Bu? Pak, kenapa? Aduh, bagaimana ini Babang Malik? Kenapa jadi semua pada sakit? Hah? Hijam, sini lo. Iya. Ini pasti gara-gara lu nih, gara-gara batagor lu nih. Jangan-jangan lu pakai bahan yang kagak beres nih buat bikin batagor nih. Masa gitu semua pada sakit perut? Astagfirullahaladzim, Bu. Masa iya sih saya tega pakai bahan yang nggak bagus? Ya Bu Yayan mungkin bukan batagornya kali yang kurang bagus. Iya. Bisa aja proses pembuatannya Mas. Coba ditanya ke Mbak Fatin. Ah, bener tuh. Ah, aku juga mules nih. Mas Nizam, ada apa ya Mas? Ini Bal, warga kan beli batagor sama emas. Nah, habis makan mereka sakit perut. Ah, Nah, mereka nuduh kalau emas pakai bahan yang nggak bagus. Bapak, ibu-ibu, Mas Nizam itu nggak sengaja. Dan akhir-akhir ini beliau memang sering pelupa. Baru aja kemarin dia hampir aja kena tipu di pasar. Saya harap tolong dimaafin ya, Bapak, ibu-ibu. Iya, Bu Yayan. Dimaafin aja setelah kejadian kecelakaannya Mas Nizam kan. Mas Nizam kurang bisa merasakan rasa makanannya. Tolong dimaklumin aja. Harusnya kalau mau kita konfirmasi pun sama Fatin. Kan dia yang bantu nyiapin bahan-bahannya juga. Tapi saya rasa nggak perlu deh, soalnya Fatin juga bikinnya udah bener. Tapi, aduh, Hah? kok sakit perut saya? apa lo? Sakit juga? Izin ke toiletnya. Waduh, bagaimana nih? Kalau yang dagang aja sakit. Oh, salam dah gua. Ya Allah. Gimana Mas? Jualannya hari ini? Kacau deh. Jadi tadi tuh ceritanya Mas jualan di depan yayasan. Terus ada beberapa warga yang mau latihan silat besi. Nah, mereka tuh pada beli batagor Mas itu. Setelah makan, mereka tuh pada sakit perut termasuk Mas. Nah, mereka nuduh kalau Mas itu pakai bahan batagor itu yang nggak bagus. Terus mereka ngancem deh tuh kalau mereka nggak mau beli lagi batagor Mas. Kamu aja kalian jualannya nggak bener. Aku itu pakai bahan-bahan yang bagus, Mas. Gak mungkin gak bagus. Udah deh, Mas. Makanya berhenti deh kamu jualan. Daripada kamu ngerepotin kayak gini, bukannya untung malah buntung, tau nggak? Terus juga ya, aku tuh udah gedek banget tau nggak sama warga. Warga tuh selalu nyalain aku tau nggak? Mereka tuh selalu bilang, udahlah mau ngapain suami dikasih kerja. Betul suami si kita masih aja suruh kerja. Ngapain sih? Astagfirullahaladzim, Dek, itu nggak bener. Udahlah, kamu nggak usah dengerin omongan mereka. Aku akan tetap jualan. Karena aku sebagai kepala rumah tangga, aku harus bertanggung jawab. Ngeyel banget sih, Mas. Kamu dikasih taunya. Aku udah bilang berhenti jualan, Mas.
Kalau kamu kenapa-napa, terus siapa yang repot? Aku juga kan? Iya, tapi insya Allah Mas akan lakukan yang terbaik. Karena Mas gak mau ngerepotin kamu terus. Mana kamu ya Mas? Serah. Dek, Dek. Ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Beri aku kesehatan. Supaya aku bisa bahagian istriku ya Allah. Ini semuanya diminum dulu ya. Gua dulu deh, Mai. Iya, Gua iya, kena iya. radiasi kentut ke Dani nih. Itu kasih si Adani bisa itu tadi kawan. Berek, buruan. Kagak ada sopan-sopannya. Makasih banyak ya, Mai ya. Lu untung aja lu berdua kagak makan batagor juga, Mai, Ri. Neng Maya hatur nuhun atunya. Ya, tapi syukurnya sakitnya nggak terlalu parah dan kita masih sempat latihan. Iya. Tapi ya, gue mah heran tuh mesin hijang. Kalau gue perhatiin tuh mungkin kemari ya, mungkin ari, mungkin ke orang linglung, begono. Apa jangan-jangan efek itu dia kecelakaan tahun lalu? Sarapnya baru pada kendor sekarang, begono. Bener pisan atau apa kata Yeyen gitunya. Diperhatikan teh sini jam teh makin hari makin teu bener wae jualan teh. Kalau tiap hari kayak gini masa kita teh harus ngertiin dia terus pan capek. Iya bener sih kata Bu Ibu. Tapi sayang banget ya. Dulu padahal jualannya itu rame dan laris dan enak. Ya gimana ya main namanya juga musibah, kita nggak ada yang tahu. Tapi aku salut sih sama mereka. Mas Nizam yang lagi sakit begitu nggak pernah nyerah dalam hidupnya. Dan harusnya kita yang sehat ikut bantu mereka. Atau enggak kalau mereka memang salah ya kita kasih tahu, kita ingetin. Assalamualaikum, Mas, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Tumben malam-malam kesini ada apa? Ini Mas, aku bawain makanan buat kamu juga Mbak Fatin. Terus di dalamnya juga ada sekalian obatnya. Terima Mas. Ngomong-ngomong, kesehatan kamu gimana Mas? Ya, begitulah Bang. Kadang masih suka ngeblank sendiri. Tapi alhamdulillah fisik masih kuat dan mulusku juga udah hilang. Dan satu lagi Mas, itu kan dalam ada obat. Jangan lupa diminum ya. Jangan di skip Mas. Kalau kamu skip tapi minum obat, nggak sembuh-sembuh kamu Mas. Iya. Ya Bang, makasih banyak ya. Gara-gara aku sakit, kamu jadi ikutan repot. Enggak lah Mas, kamu ngomong apa sih Mas? Enggak begitulah. Di sini kan keluarga aku cuman kamu Mas satu-satunya gitu loh. Ya, jadi udah sewajarnya aku khawatir sama kamu Mas gitu. Dan satu lagi, aku setuju sih sama Mbak Fatin. Lebih baik kamu istirahat aja, biar aku aja yang jualan Mas. Gimana ya Bang, kalau misalnya aku berhenti jualan, terus aku mau dapat duit dari mana? Ya kan? Gak usah ngomongin soal duit lah Mas. Soal duit tuh gampang banget Mas ya. Nanti hasil jualan aku batagor, aku kasih sebagian buat Mas. Ya? Jadi kamu nggak perlu lagi jualan dan toh batagor kita sama-sama diproduksi sama Mbak Fatin. Ya? Kamu fokus aja pemulihan, biar aku aja yang jualan ya Mas. Oke? Enggak Bang, jangan Bang. Kita tetap jualan seperti biasanya. Ya, karena aku nggak mau ngebebanin kamu lagi. Nggak apa-apa Mas. Ya udah Mas. Dimakan Mas, terus minum obatnya. Ya. Sekali lagi makasih ya Bang. Sama-sama Mas. Keras kepala banget sih Mas Nizam. Udah dikasih tahu tetap aja ngeyel. Pokoknya aku harus bikin dia gak bisa jualan lagi. Terus ini kenapa lagi kacangnya busuk-busuk kayak gini? Rugi lah aku beli. Tapi kok kenapa aku nggak manfaatin aja ya kacang busuk ini supaya Mas Nizam makin diprotes sama warga. Jadi aku tinggal goreng aja setengah gosong.
aku udah bikin jelek jualannya Mas Nizam. Sekalian aja lah, aku bikin Mas Nizam biar nggak bisa jualan selamanya. Biar dia tak paksa. Dek, kamu masih di dapur? Ini loh, Iqbal bawain makanan buat kita. Kamu lagi ngapain sih? Kok mukanya tegang gitu? Enggak, siapa yang tegang sih, orang ini lagi masak kacang buat sambal batagor kok. Oh, aku bantuin ya. Udahlah, nggak usah, kamu mendingan ambil piring sana. Terus makan tuh makanannya dari Iqbal. Lagian juga kamu tuh sakit-sakitan, Mas. Kata kamu tuh udah parah banget loh. Terus kalau kamu bantuin aku, nanti kalau bikin sambalnya salah-salah gimana? Ya udah, nanti makanan kamu aku pisahin ya. Iya, udah sana. Pagi Mas Nizam. Iya, pagi Mbak Eni. Gimana perut kamu, udah sehat? Alhamdulillah udah baik-baik aja Mas. Oh, Aman kok. syukurlah. Ngomong-ngomong, ini batagornya udah aman Mas? Iya maksudnya Aini khawatir aja karena kan takut kejadian kayak masalah kemarin. Takut Mas Nizam dikucilin sama warga di sini. Insya Allah aman kok, Ay. Tadi pagi saya udah cobain batagornya. Insya Allah dijamin aman. Ya udah kalau gitu aku order 10 ya buat aku bagiin ke anak-anak yayasan juga. Oh ya Allah, alhamdulillah. Baik. Iya, sebentar ya. Bu, Dek, mau batagor nggak? Kakak yang traktir. Mau. Mau? Ya, silakan diorder aja Bu. Makasih Aini. Iya. Sebentar ya, lagi disiapin. Alhamdulillah ya Allah. Kamu kok jadi orang baik banget sih, Ay. Kak ini baik ya, Mah? Iya sayang. Selama Mas Nizam baik, pasti Aini akan selalu bantu kok Mas. Iya, saya doain semoga hidup kamu berkah ya. Insya Allah amin. Makasih Mas. Semoga juga berkah untuk jalannya. Amin. Kok malah diborong sih? Gak bisa dibiarin. Aku harus pikirin cara lain buat sabotase jualannya Mas Nizam. Silakan dicoba. Makasih banyak Aini. Tahu aja sih aku bener-bener lagi pengen banget batagor. Apalagi kemarin kan aku gak ikut makan. Thank you. Iya, tapi aman kan? Aman kok, insya Allah aman, soalnya Mas Iqbal sendiri yang bilang sama aku. Katanya dia udah nyobain sendiri, cuman gak ada reaksi apa-apa. Tenang aja. Sip. Aku cobain ya, Iya, selamat makan. Kok Berapa? asam ya? Kok kayaknya bumbu kacangnya aneh banget ya? Kenapa ya? Batagor yang dijual sama Mas Nizam akhir-akhir itu selalu aja bermasalah. Aduh, aku minta maaf banget ya. Aku lupa kalau misalkan Indra perasaannya Mas Nizam itu nggak sepeka kayak dulu. Iya udah, nggak usah dimakan lagi aja. Ini nanti aku yang buangin ya. Tapi masalahnya di mana ya? Kan selama ini Mas Nizam juga bikin batagornya sama Mbak Fatin. Tapi kalau batagornya Mas Iqbal nggak ada yang komplain selama ini. Ya, kayaknya mending kita kasih tauin Mas Nizam deh. Takutnya nanti ada warga lain yang nyobain terus malah diamuk Mas Nizam. Mumpung Mas Nizam masih sholat, aku tuker aja minyak di lantai ini sama minyaknya dia. Lagian kan dia katarak,
Jadi dia nggak akan sadar kalau minyaknya aku tukar sama minyak jelantah. Bang, batagor ya, bungkus satu. Oh, iya. Bentar ya bang, saya bikinin. Waduh bang, nggak jadi. Udah kenyang. Kenapa bang? Kok nggak jadi? Bang, itu bumbu kacang banyakin ya. Siap bang. Bang, batagor tambahin dong. Udah langganan. Baik bang, Ya. batagor sebungkus. Tapi lihat minyaknya dulu dong. Minyaknya dulu. Aneh banget bang, mau beli batagor lihat minyaknya dulu bang. Pastiin aja. Nih, minyaknya. Aman? Aman. Bungkus ya satu ya. Siap. Bentar ya. Bentar ya bang. Sini bang, mbak bantuin ya. Bang, Mbak, nggak usah. Nggak apa-apa. Aduh, aku jadi gak enak sama Pak Fatin nih. Udah satu hormat aja dibantu sama Pak Fatin. Bang, itu mah banyak kalau lu baik sama customer. Jadi aura lu positif, semua orang jadi baik kan sama lu. Ya nggak, Din? Iya. Ngapain Fatin malah bantu-bantu adik iparnya? Padahal suami juga jualan batagor sampai pakai minyak jelantah. Tapi nggak diperhatiin. Tahu nggak, Po? Tadi siang pas saya beli batagor di gerobaknya Bang Iqbal, tiba-tiba Fatin datang dan bantuin gitu aja. Terus apa masalahnya? Justru itu masalahnya, Po. Ngapain juga dia bantuin Bang Iqbal? Sedangkan suami sendiri nggak dibantuin. Udah gitu, bikin batagornya pakai minyak jelantah. Udah itu hitam. Saya nggak jadi beli dah. Fatin, kebetulan nih lu lewat, kita lagi ngebahas nih perihal hidup lu yang kagak jelas itu. Lu kenapa malah bantuin si Iqbal dagang batagor? Bukannya lu bantuin laki lu. Ya terus masalah di mana, Bu? Itu salah mana teh, ha? Nanya masalahnya teh di mana? Atau salah pisan mana teh kenapa lebih memilih bantuin si Iqbal daripada suami kamu sendiri sini jam? Padahal mah eta teh bahan batagor teh sarua dari kamu juga itu. Lu bener-bener ya jadi perempuan. Pemahaman lu cetek. Gua aja tahu kalau beban hidup laki lu tuh banyak banget. Hah? Kenapa lu beda perlakuan sama si Iqbal? Ya terus siapa sih yang beda-bedain, Bu? Semua itu sama kok. Orang Mas Nizam aja yang ngotot. Dia mau tetap ngurus jualannya sendiri. Saya tuh udah mau ngambil ahli, tapi dia nggak mau. Ya lu paksa dong, ya kan? Secara Nizam itu lagi sakit, ya. Mestinya lu paksa dia, lu bantuin gitu. Sekarang gini ya, Bu ya. Yang istrinya di sini tuh siapa? Saya apa Bu Yayan? Gue sih taunya lu bininya, cuman lu kekitiran kemana-mana. Gue jadi bingung, apa kita cariin bini aja yang baru buat Nizam? Oh, bener pisan kamu teh ya. Banget ya sih, Bu. Lu makanya jadi perempuan tuh ngurusin laki lu lewat jalan sekali, udah sikat. Yang ribet. Ya Allah, perasaan dia tadi udah keliling-keliling tapi nggak ada yang beli ya. Mungkin belum rezeki kali ya. Kenapa palaku lagi sakit banget lagi. Astagfirullahaladzim. Bener ya? Itu gerobaknya Nizam kan? Mumpung ketemu, mending aku kasih tahu aja ke Nizam sekarang. Tapi nggak kelihatan tuh Mas Nizam ini mana? Pak, beli kan lu? Astagfirullahaladzim, Dan. Bang Nizam. Astagfirullahaladzim. Bang Nizam, Mas Nizam. Ini pingsan nih, Dan. Kita bantuin aja ya. Ya nggak mungkin tiduran juga dia di sini. Langsung bawa ke rumah ya. Ini. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Mas Nizam?
Ini Mas Nizam kenapa? Tadi saya lagi ngeronda Dani. Terus ketemu Mas Nizam udah pingsan di jalan. Saya juga nggak tahu sih pastinya kenapa. Terima kasih ya udah nganter Mas Nizam pulang. Makasih ya, Fahri, Dani. Iya, sama-sama Mbak. Yaudah kalau gitu kita pamit lanjut ronda lagi ya. Ini mudah-mudahan Mas Nizam bisa cepat sembuh. Cepat sadar lagi. Mbak Fatin, aku nganterin mereka berdua dulu ke depan ya. Kamu tolong jaga Mas Nizam ya. Oke, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sain aja jadi laki. Mbak, Mas Nizam udah siuman belum? Tuh lihat aja tuh Masmu. Masih belum bangun dia. Kayaknya dia kecapean deh, Bang. Kalau gitu kamu jagain Mas Nizam, aku pamit pulang dulu ya, Mas istirahat ya. Oke? Bang, tunggu. Kamu temanin aku di sini ya. Lagian kan Mas Mili udah nggak berdaya. Jadi kita nggak perlu kan kucing-kucingin lagi. Oke sayang? Kita ke kamar sebelah yuk. Let's go, baby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget. Bukannya kamu lagi ngeronda sama Dani ya malam ini? Iya, tadi habis ngeronda sama Dani. Izin dulu karena ada yang pengen dikasih tahu ke kalian. Ada apa, Ri? Apa? Jadi tadi kan aku habis ngeronda sama Dani. Pas lagi ngeronda tuh aku ketemu sama Mas Nizam. Ya niatnya sih aku pengen nyamperin buat ngasih tahu kalau tadi pagi tuh bumbu kacangnya ada yang aneh. Terus dia marah ya? Boro-boro dia marah. Orang pas aku samperin dia udah pingsan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Ri? Terus sekarang keadaannya gimana? Ya akhirnya setelah itu aku anterin dia pulang sama Dani. Tapi aku nggak nunggu sampai dia sadar sih. Kayaknya sakitnya Mas Nizam makin parah deh. Mai, gimana kalau besok kita kasih sumbangan buat Mas Nizam? Ya kan kasihan kalau misalkan dia nggak ada pemasukan dari penjualannya. Ya boleh. Tapi kan kita kan ada meeting, gimana? Kita harus selesain itu dulu. Aku lupa. Aduh banyak banget ya meeting-meeting yang belum sempet. Ya makanya. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau besok aku nggak ikutan meeting operasional yayasan. Biar aku aja yang ke rumah Mas Nizam. Lik, kalau misalkan butuh bantuan, nanti panggil saya aja ya. Oke, Ri. Aku siapin uang santunannya dulu ya. Ada aja Mas Nizam. Ri, kamu mau teh manis juga nggak? Boleh. Sayang, ini udah pagi. Aku pulang dulu ya. Pulang sih Mas, jangan dong. Aku kan masih pengen mesra-mesraan terus sama kamu. Lah emang kamu nggak mau jagain Mas Nizam? Males tahu ngurusin dia. Udah sakit-sakitan, malah pingsan lagi. Terus nggak bisa banyak gerak lagi dia. Kalau begitu, kamu cepet-cepet deh nyuruh Mas Nizam gak usah jualan lagi. Oke? Biar aku aja yang jualan. Supaya pelanggan Mas Nizam pada beli batagor ke aku semua. Oke? Iya sayang, aku juga mikirnya kayak gitu. Tapi kan kalau Mas Nizam kenapa-napa pas lagi jualan, aku juga yang disalahin warga. Udah, pokoknya kamu tenang aja ya sayang. Aku bakalan support kamu terus biar kamu makin banyak uang dan kamu makin sayang sama aku. Ya udah kalau gitu aku jalan ya. Oke? Ya sayang. Mas, tunggu bentar. Assalamualaikum. Aduh, Mbak Fatin? Waalaikumsalam Malik ya. Mas Iqbal, itu kenapa? Enggak, tadi saya lagi cari kecoa, kejar kecoa. Tadi kecoanya masuk dalam situ gitu. Iya. Malik pagi-pagi kesini ada apa ya? Enggak, ini saya ada parcel dan sumbangan dari yayasan buat Mas Nizam. Saya dapat kabar soalnya katanya dia pingsan dan ngedrop ya. Aduh ya ampun Mas Malik, ngerepotin jadinya kan. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama.
Ngomong-ngomong gimana kabarnya Mas Nizam? Udah siuman? Mas Nizam keadaannya sekarang udah mulai membaik sih Malik. Terus tadi malam karena dia juga udah minum obat dan sekarang tuh lagi tahap pemulihan ya. Lebih banyak istirahat aja sih sekarang. Alhamdulillah. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Salam buat Mas Nizam. Assalamualaikum. Hati-hati Mas. Hati-hati Malik. Ya. Ada untungnya juga Mas Nizam sakit. Aku jadi dapat sumbangan dari yayasan. Lumayan, uangnya bisa aku belanjain. Dek, kamu dari mana? Aku baru kesini. Yang ngerjain yang lain lah. Sik, Dek, tolong ambilin air dong. ya ambil aja sendiri lah Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Mas, gimana sih kamu? Gak becus banget ngambil minum aja. Ya maaf, tadinya kan aku minta tolong sama kamu. Kamu jadi nyalain aku sih? Beresin aja tuh pecahan kacanya sendiri. Susahin jadi orang. Ya Allah. Mbak, silakan Mbak. Ya. Mas, bentar ya Mas. Mbak biarin sini Mbak yang bantuin ya. Ya, nih Mbak. Udah, sini aja kok. Ini punya gue nih. Enak banget nih. Enak loh. Oh iya. Nih, kamu lihat nih sayang. Pendapatan aku tuh lumayan banyak loh. Tapi kenapa ya? Aku tuh kurang puas. Aku lebih pingin banyak dapetin duit. Gimana caranya? Ya tapi kan kamu nggak mungkin juga kan jualan 24 jam. Kamu ngaco juga ya. Kalau aku jualan 24 jam, yang ada ntar aku capek. Gimana enaknya ya? Ntar aku mikir dulu deh. Aku dapet ide. Gimana kalau aku merekrut orang, tambah gerobaknya, dan otomatis kamu harus lebih banyak bikin patah goreng. Ya kalau kayak gitu ngapain ngerekrut orang lah? Mas Nizam kan ada. Ngapain bobo Mas Nizam sih? Kalau misalkan aku bobo Mas Nizam, yang ada duit aku bagi ke dia. Ya lagian gini ya sekarang ya sayang. Kalau misalkan kayak gitu, aku makin banyak dong masaknya. Terus juga capek lah. Lagian gini ya, aku tuh pengen banget gak ngapa-ngapain tapi tetap banyak uang. Aneh juga ya. Ya mana ada kayak begitu sayang. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat banyak duit. Nggak mungkin tau nggak? Ya mungkin pesugihan. Mau kamu pesugihan? Boleh tuh sayang. Bah, saya ini penjual batagor keliling, Bah. Saya mau dapat duit yang banyak dan juga cepat. Itu bagaimana caranya, Mbah? Dan kalau bisa, Mbah, itu nggak pakai modal sama sekali, Mbah. Kamu lakukan pesugihan napas genderuwo. Pesugihannya gimana ya, Mbah? Itu pesugihan tingkat tinggi. Pelanggan yang melihat gerobak kamu akan melihat dagangan yang menggiurkan. Padahal itu kosong. Seolah mereka percaya, yakin, dan ingin membeli. Padahal kamu memberikan udara kosong buat mereka. Wow. Berarti saya nggak perlu menyiapkan apapun. Dan saya hanya menyiapkan bahan-bahan yang kosong dan kasat mata. Dan saya juga nggak perlu membeli apapun bahan yang saya siapkan, Mbah. Begitu? Terus cara pesugihannya gimana, Mbah? Kamu hanya menyediakan tumbal untuk dimakamkan di dalam rumah kamu untuk buat altar. Altar? Ya, pada malam hari kamu siapkan peralatan
yang akan kamu pakai berjualan besok. Dan pada tengah malam genderuwo akan datang meniup semua barang-barang itu. Tapi Mbah, apakah nanti saya akan diganggu sama genderuwo, Mbah? Kamu tenang saja. Orang yang melakukan ritual pesugihan ini tidak akan ada yang mengganggu ilmu hitam apapun. Oke Mbah, saya paham Mbah. Terus, kalau pacar saya ikut ritual pesugihan, itu nggak apa-apa Mbah? Itu betul. Ah. Kalau begitu Mbah, saya terima pesugihan ini Mbah. Saya akan lakukan Mbah. Bagus. Ya, ini. Mas Iqbal kenapa mukanya cemas gitu? Terus tadi aku lihat juga jalannya buru-buru. Itu kan jalanan ke rumah dukun. Jangan-jangan Mas Iqbal habis dari rumah dukun ya? Nggak ada yang cemas dan nggak gimana-gimana juga. Nggak habis rumah dukun juga kok. Oh, aku cuma bercanda sih. Iya. Kenapa gelagatnya kayak aneh gitu? Gelagatnya sih nggak aneh, karena panas aja sih Maya. Terus juga ntar kamu ngomong kayak begitu, ada tetangga yang denger kan ntar salah paham. Tapi emangnya Mas Iqbal nggak tahu ya kalau arah jalan ke sana tuh rumah dukun? Semua warga kampung sini udah tahu kalau di sana rumah dukun. Oh, gitu. Iya. Rumah dukun ya? Nggak tahu sih selama ini aku. Ya udah kalau gitu aku pamit ya Ain, Maya. Ya udah. Man. Mas Iqbal beneran nggak ke dukun kan? Ini apa-apaan sih, nuduh banget. Emang nggak ada ke rumah dukun. Kebetulan tuh aku lewat sini, habis ngantar batagor, ya udah. Cuman sebatas itu doang. Kalau gitu aku pamit ya. Mari Bu, misi. Ayo. Hai. Halo sayang, tadi kamu ngobrol sama siapa? Ngobrol sama Bu Yayan dan Bu Iput, kebetulan lewat, aku cuma negur aja sih. Ini aku bawain kamu makanan. Iya sayang. Sama-sama. Oh iya, kaki kamu kenapa? Bengkak? Yang tadi atau lecet atau gimana? Hah? Enggak kok sayang, aman-aman. Udah aman kok. Oh ya sayang, gimana tadi kedukunnya? Kamu ngomong jangan kenceng-kenceng, ntar Mas Nizam denger loh. Ya tadi lancar, terus aku tinggal nyiapin apa aja yang dibutuhin. Dan aku mau kamu ikut ritual ya, supaya kamu kebal dan kamu gak ketipu sama persugihan kita. Oke sayang, aku seneng banget deh kalau kamu takut aku kena efek pesugihan. Karena aku tuh sayang sama kamu, aku gak mau kalau misalnya kamu tuh kenapa-napa. Bang. Nizam? Kamu di sini? Mas Nizam ngapain keluar Mas? Mau ambil air buat minum obat. Oke Mas, aku bantuin ambil air dan aku anterin kamu ke dalam ya. Ya udah Bang, makasih banyak ya. Ini makanannya, aku siapin dulu di dalamnya. Sama-sama Mbak. Ayo Mas, ayo Mas. Pelan-pelan Mas. Baring Mas. Bentar Mas. Allah Akbar, ya Allah. Astagfirullah Mas. Sebentar ya, aku ambil minum sama obat ya. Iya. Oke? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, ini minumnya, ini obatnya. Bentar ya Mas.
Ini mas, minum mas. Alhamdulillah ya Allah. Bal. Ya, mas. Aku bersyukur punya adik seperti kamu. Kamu adik yang baik. Terima kasih ya. Sama-sama mas. Ya aku bersyukur sih mas kalau kamu merasa seperti itu. Aku di situ nggak punya siapa-siapa mas selain kamu loh mas. Ya, jadi sudah sewajarnya aku nolongin kamu seperti ini mas. Mendingan kamu istirahat aja ya mas, biar cepat sembuh, oke? Terima kasih Bal. Ya udah mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu istirahat ya mas, oke? Ya, biar cepat sembuh ya. Padahal Mas Nizam nggak tahu kalau aku bakalan tumbalin dia buat pesugihannya aku. Gue lihat sendiri tuh semalam si Iqbal datang ke rumah si Nizam. Ikan Put. Bener pisan atunya. Emang nate eta teh henteu risih gitu tiap hari kitunya main ke rumah kakaknya terus. Mereka rumahnya deketan. Lagian Bang Iqbal itu kan masih adiknya Mas Nizam. Apa yang mau dicurigain sih? Hah? Ele Dani, lu mah polos banget jadi orang. Tapi nih ya, kalau misalnya gue nih udah nikah nih sama orang, terus ntar ada saudara gue yang numpang gitu suka nginep apa, gue juga bakalan risih dan kalau begono mah. Ele lu. Bener pisan eta teh emang nate si Patin teh henteu risih gitu. Eta si Iqbal unggal poe main ke rumahnya gitu kan dia teh eta ibarat teh ipar gitunya. Ini ya Bu Iput, Mas Nizam itu lagi sakit. Nah pasti Bang Iqbal kesana karena lagi mau bantu ngerawat gitu. Udah mikirnya jangan macem-macem dah. Dani, gue mah kagak mau suujon sebenarnya ya. Tapi karena lu kepolosannya kelewatan, jadi kudu gua bengkekin tuh cerita-cerita yang udah kemarin di kampung Mari. Ya eleh, udah biasa ini mah udah kejadian pastinya dah dia mah selingkuh. Bener pisan eta teh Iput yang ngecuriga pasti aya sesuatu. Udah deh, sekarang yang ngomongnya yang pasti-pasti aja. Sayuran udah pada manggil-manggil nih buat dimasak, ya? Ya, gua mah panggilan jiwanya gibah. Bagaimana disuruh masak? Hilang dong ilmu gua buat investigasi. Kagak dah, gua nggak mau masak. Allah Akbar. Patin. Patin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Patin. Mas, kamu kenapa mas? Hah? Obat. Obat gimana? Obat ya? Obat ya Allah. Bentar, Ini nih obatnya aku lebihin nih, mana tahu sembuh mas. Sudah mas. Ini mas. Mas. Oke. Ya Allah. Aduh ya Allah. Pak tolong. Pak. Tolong. Pak. Untung aku udah kasih obat ini ke Mas Nizam dari lama. Obat penurun fungsi panca indera manusia. Setelah Mas Nizam minum, perlahan semua fungsi tubuhnya akan menurun. Dan untungnya, Mas Nizam habis kecelakaan. Jadi warga nggak akan ada curiga pas melihat Mas Nizam berubah jadi aneh. Aku capek loh mas pura-pura kayak begini mas. Hah? Sebenarnya kamu itu nyusahin aku mas. Dan asal kamu tahu ya mas, aku selama itu selingkuh loh sama istri kamu. Dan aku setiap malam selalu berdoa dan selalu berharap kalau kamu cepat mati mas.
Kamu salah aku apa Bal sama kamu Bal? Salah aku apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar, biar aku aja yang buka. Assalamualaikum. Ini Maya, ada apa ya? Kita datang ke sini mau nengokin Mas Nizam. Soalnya udah beberapa hari kebelakangan ini Mas Nizam nggak kelihatan jualan batagor ya? Iya, kondisi Mas Nizam lagi drop banget. Dia kayak kecapean. Oh, kita boleh jenguk masuk ke dalam nggak? Nggak usah, soalnya Mas Nizam udah tidur tadi dia. Kasian kalau aku harus bangunin dia. Oh iya bener sih. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu ini ada titipan dari yayasan buat Mas Nizam. Makasih banyak ya, Aini, Maya. Iya. Sama-sama. Taubat kamu Bal, istighfar kamu Bal. Allah gak tidur Bal. Kamu akan diazab sama Allah Bal. Udah sekarat masih aja nyeramain orang. Udahlah Mas, ngapain ceramain orang sih? Kayak orang bener aja, dia mau mati juga, mati aja udah. Mas, aduh, betul Rasulullah. Itu ada suara. Tin, mendingan kita cek dulu aja, takut Mas Nizam kenapa-napa. Enggak usah, biar aku aja yang cek. Makasih ya Aini, Maya buat bingkisannya. Ya. Kenapa kayaknya segitunya banget yang nggak mau kita masuk ke dalam? Bukan gitu ya, siapa tahu aja Fatin emang nggak mau kalau kita ikut bantuin, ngerasa repot atau nggak enak. Deh, kita pulang aja ya. Yuk, pulang deh yuk. Mati nih lagi kamu. Kamu udah siap untuk ritual? Siap. Pas nih kalau setiap ronda bertiga aja kita biar jadi 3 sekawan ya kan, pas banget kan? Ya elah Dan, kamu kan biar ada temannya aja. Kau sendiri takut kan? Ya elah Le, kalau ngomong bener juga sih. Suka bener. Iya suka bener deh. Cuman kagak, gue juga sering ronda sendirian. Ya masa ketua ronda penakut malu sama anggota-anggota ini ya? Gaya banget. Aduh, akhirnya selesai juga ritualnya.
Astagfirullahaladzim. Itu Kayak suara Mbak Fatin tuh. dari rumahnya Nizam ya? Iya. Kita cek ya. Ayo. Mbak kenapa? Mbak Fatin kenapa kok teriak-teriak gitu? Ada apa, Mbak? Enggak. Tadi ada kecoa terbang ke kaki aku, jadi refleks teriak gitu. Ya udah kalau kayak gitu aku masuk duluan ke dalam ya. Iya, Mbak. Oke. Iya Mbak, lain kali Mbak kalau misalkan ketemu kecoa jangan teriak Mbak, bilang aja lu mau pergi apa gua mau masak, ya cabut lo, gitu aja Mbak. Iya. Insiden. Mbak, maaf ya kami ganggu. Assalamualaikum. Ya, Aman Mbak ya. Biar nggak takut dia gitu. Rick, lu ngerasa gak sih? Ini hawanya kok tiba-tiba kayak horor gini nih? Hah? Orang enggak, biasa aja tapi. Iya nih, gua beda nih rasanya nih. Kayak bikin merinding gitu. Rick, ya Allah, ditinggalin Mbak. Batagor. Bentar Ronda mah kita temenin, udah tenang aja lu. Bu, batagor ya Bu. Silakan Bu. Gua masih kenyang. Ya. Mau batagor? Boleh Bang, satu porsi ya. Boleh. Satu. Duh, lu berdua gimana sih kagak konsisten jadi orang, galauan banget lu. Yen, sengit batagor nasi kana manginah gitu. Tadi lu katanya kagak mau beli. Siapa bilang? Nih, enak Ayo nih. tuh. Mau? Ayo ada nih. Wangi banget, gue juga lapar. Kalau gitu bikinin gue atuh. Saya bikinin dulu ya. Gue juga. Nah kan, jadi bilang wanginya enak kan? Cepetan. Mantap. Iya. Ikut Hela. Wah, wangi banget. Makasih ya Bang ya. Waduh. Wah, kayaknya enak nih. Bang, gua mau ya Bang ya. Bang, aku juga mau ya Bang, satu Bang. Mbak, duduk Mbak. Buset dah, baru nih gue makan batagor enak banget. Ini batagor seenak di kampung ini nih, terenak nih. Kenapa aku nggak kepikiran aja dari dulu jualan kayak begini ya? Pasti sekarang udah banyak duit. Kok kamu nyuruh aku buru-buru sini? Emang kamu gak jualan? Kamu lihat nih sayang, duitnya sayang. Aku bawa duit ini lumayan banyak tuh. Ini baru kerja setengah hari. Coba kamu tuh. Banyak banget sayang. Ya, mulai sekarang kita nggak perlu lagi mikirin modal karena kita sudah menjadi orang kaya. Terus juga apapun yang kita mau, kita bisa tinggal beli. Kamu mau apa? Mau shopping, mau make up, atau apapun itu kamu tinggal beli. Sayang, aku boleh gak minta uangnya? Ya udah, kamu kesiniin 100. Oke. Cukup itu? Makasih ya sayang. Aku jadi makin cinta di sama kamu. Nggak bohong kan kamu tadi? Enggak sayang. Ya udah, aku pamit ya. Ya. Hati-hati ya sayang. Bye, baby. Mai, kamu mau kemana? Mau beli batagor? Oh, tapi bukannya tadi pagi kamu habis makan batagor ya? Iya, habisnya nagih banget. Jadi aku pengen beli lagi. Enak banget sup batagornya. Mendingan kita makan siang dulu aja, soalnya aku juga habis beli lauk. Tapi aku maunya batagor. Ini buat nanti aja ya lauknya ya. Bye, Ay, aku pergi dulu. Hai, udah beli makan? Udah. Ini habis beli lauk tadi di depan. Terus kamu mau kemana? Kita makan siang dulu aja yuk. Iya udah kita makan siang dulu aja. Ay, mau beli batagor Ay?
Mana batagornya, Mas? Jualannya kok kosong gini? Kenapa ini bisa nggak mempan sama pesugihan yang ini coba? Kebetulan jualannya udah habis semua. Terus kalau udah habis kenapa masih mangkal di sini, Mas? Ya, kebetulan aku di sini lagi istirahat aja dan aku spontanitas aja nawarin kamu gitu loh. Ya bisa jadi aja besok aku siapin lebih udah ada batagornya dan kamu tinggal langsung makan aja. Itu aja sih, Ay. Ini kenapa ya? Hah? Kayaknya ada yang nggak beres deh, atau gimana ya? Masa ini sampai nggak terpengaruh sih sama pesugihan aku? Hah? Atau jangan-jangan tak ada yang kurang syaratnya atau gimana? Nggak ngerti deh. Kenapa sayang? Kok kamu tumben masuk ke sini? Kamu tahu nggak? Tadi, pas aku jualan batagor aku tawarin lah ke batagor ke sama Aini, ya. Tiba-tiba, masa Aini tuh bisa ngelihat kalau gerobak aku tuh kosong? Hah? Aneh banget nggak? Kok bisa sih? Maka dari itu aku ngecek ke sini semuanya. Aman nggak? Ada yang kurang nggak? Hah? Kalau misalkan Aini lihat warga makan piring kosong, bisa bahaya sayang. Kamu mesti lakuin sesuatu sih. Bentar, aku lagi mikir nih sekarang. Sekarang aku udah punya ide. Udah lama juga ya saya nggak lihat Mas Nizam. Sekalian jengukin deh. Assalamualaikum. Iya, Mas Malik, ada apa ya? Mas Nizamnya ada. Saya udah lama nggak ketemu sama Mas Nizam, jadi saya pengen jengukin. Mas Nizamnya lagi nggak ada di rumah. Dia lagi ada di rumah saudaranya. Kebetulan ada saudaranya yang mau bantu biaya pengobatannya dia. Jadi dia lagi di sana. Mas Nizam berangkat sendiri, Mbak. Kok Mbak Fatin nggak ikut? Saya di sini bantuin Iqbal jualan, Mas. Gitu. Disuruh stay juga sama Mas Nizam untuk bantuin Iqbal. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Nanti kalau Mas Nizam udah balik, tolong kabarin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Jadi basah gini. Mbak Fatin, saya boleh izin ke kamar mandi? Oh, boleh. Ayo, saya anterin. Kok dingin ya? Apa gara-gara baju aku basah? Oh iya Mas, toiletnya ada di ujung sebelah sana. Saya mau ambil baju dulu ya. Bajunya Mas Nizam semoga cocok sama Mas Malik. Makasih ya Mbak. Ya, tunggu bentar ya. Bukan yang itu toiletnya sebelah sana, di ujung sana. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mbak, saya kira yang ini tadi. Oh iya, ini bajunya Mas Nizam, siapa tahu cocok sama Mas Malik. Oke, saya izin ganti baju dulu ya. Untung aja. Bawa motor hati-hati ya, Mas. Kamu mau apain kamu?
jangan macem-macem, tolong jangan. Bajunya pas Mbak, alhamdulillah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah ini. Mbak, sekali lagi makasih ya. Saya izin permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia panik gitu ya? Bodo amat lah, yang penting dia nggak tahu isi kamar ini. Hai. Ajal. Hai, kamu gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Makasih ya. Itu siapa tadi? Aku juga nggak tahu. Dia tiba-tiba tadi mau nabrak aku, terus narik aku, mau mukul aku pakai kayu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini tangan kamu. Nggak. Ayo kita pergi dulu aja dari sini. Mas, kamu kenapa, Mas? Ya ampun, Mas. Kamu luka-luka kayak gitu, Mas. Aku tuh gagal loh nggak nyerang Aini. Udah gagal nyerang Aini. Terus aku bonyok dipukulin sama Malik. Karena Malik mau nyelamatin Aini. Ya ampun, Mas. Tunggu bentar ya, aku ambil obatnya dulu. Aku obatin kamu. Aduh, Mas. Kok bisa sih? Pelan. Iya, Sakit. iya, ini Pelan. pelan-pelan. Sumpah sakit banget. Kok bisa sih, Mas? Padahal tadi Malik abis dari rumahku loh. Kok bisa dia ke tempat kamu terus nyelamatin Aini? Nyerang kamu juga, Mas? Malik ke rumah kamu. Iya, tadi tuh Malik abis dari rumahku. Dia tuh tadi mau jenguk Mas Nizam. Terus udah aku berhasil lah suruh dia pergi. Tapi baju dia tuh kena cipratan motor, Mas. Terus dia numpang ke toilet buat bersihin bajunya. Kamu mau tau nggak? Tadi tuh dia itu hampir aja masuk ke dalam ruang ritual, Mas. Tapi untungnya aku keburu dateng. Terus aku keburu suruh dia pergi lah. Lain kali, kamu hati-hati. Kamu jangan ceroboh dong. Ya aku minta maaf, Mas. Tapi kan udah aman semuanya, Mas. Tapi tunggu dulu deh. Tadi tuh Malik sempet panik dan nyebut nama Aini. Terus dia pergi dari rumahku, terus tiba-tiba nyerang kamu. Kok bisa tahu ya kalau Aini itu dalam bahaya? Aku nggak tahu lah. Sumpah, aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Tapi yang lebih herannya lagi, jarak rumah kamu ke tempat lokasi aku nyerang Aini itu lumayan jauh loh. Tapi kenapa si Malik itu cepet banget nyampe lokasi aku ya? Aneh sih menurut aku. Bah, bikinin gua. Ibu togenya. Siap. Bentar ya. Ay, batagornya habis, Ay. Habis. Bagaimana habis? Ini banyak banget tuh. Ibu-ibu, ini semua pesan sama orang. Kalau mau beli besok aja ya. Lu gimana sih? Kagak bisa bungkusin gua. Ya besok aja ya. Dari lain teh kumaha jualan teh niat pisannya udah ya, ayo Sakin gua colong. Kok aneh ya? Ini kan juga masih pagi. Kenapa udah kosong? Dan kenapa tadi kayaknya warga santai-santai aja kayak mau beli? Banget
banget sayang warnanya. Aku boleh belanja online nggak? Belanja online? Boleh dong, kamu belanja aja sepuasnya yang kamu mau sayang. Kita tuh sudah menjadi orang kaya dan duit aku tuh nggak berseri sayang. Boleh? Boleh dong. Aku jadi makin cinta deh sama kamu. Kamu cinta sama aku cuma ada duitnya doang nggak? Ya enggak lah mas. Aduh, ya udah sayang. Kalau gitu aku kerja lagi. I love you sayang. Oke mas. Bye baby. Hati-hati. Kamu mau kemana, Mai? Mau beli batagornya Mas Iqbal? Kamu mau nggak? Enggak deh, aku habis makan soalnya. Mai, aku sebenarnya pengen ceritain ini sih ke kamu. Aku ngerasa sikapnya Mas Iqbal agak aneh. Jadi beberapa hari ini memang Mas Iqbal sering aku perhatiin. Dan aku beli batagornya dia selalu bilang sama aku batagornya habis. Ya emang sih, di dalam gerobaknya itu memang kosong. Iya, emang kalau misalnya habis wajar menurut aku. Itu kan dia enak banget, semua orang juga suka. Aku pun suka, makanya aku mau beli lagi. Yaudah deh, ntar daripada keburu kehabisan aku langsung kesana aja deh. Assalamualaikum. Tapi bukan. Waalaikumsalam. Kayaknya nggak bisa diem aja deh, aku harus pantau. Bu, nih Bu. Silakan Bu. Enak banget ya? Enak banget ya? Maya, ibu-ibu, bang, kalian tuh makan apa? Itu piring kalian kosong, batagornya kan nggak ada juga kosong kok. Lah, ini ada kok isinya. Enak banget lagi. Iya. Ai, kalau mau beli aja, jangan komen yang enggak. Ini ada isinya. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Kali ini dia pasti makin curiga di sama aku. Oh. Hai, kamu tuh kenapa sih? Ini orang lagi pada makan, kamu ganggu semuanya. Kamu bikin keributan tau nggak di sini? Ya kamu juga, Mai. Kamu makan apa? Itu piring kosong. Kamu lihat. Iya emang. Jadi kamu tahu kosong. Hampir kosong. Ini kan udah dari tadi aku makan. Itu tuh sisa dikit tuh lihat. Aku benar-benar bingung. Jadinya mataku yang bermasalah atau Maya sama warga aja yang aneh. Ri. Ya? Pas banget kita ketemu di sini. Ada yang pengen aku ceritain sih sama kamu. Soal batagornya Bang Iqbal ya? Kamu kok tahu? Dan mereka makan tapi piringnya kosong, nggak ada isinya. Sebenarnya aku juga ngeliat itu, Ai. Berarti aku nggak halu kan? Enggak. Jadi pas aku lewat batagornya Bang Iqbal, emang batagornya tuh bener-bener menggiurkan banget. Terus karena aku mau sholat duha, jadi aku ambil wudhu dulu. Pas aku balik lagi gerobaknya kosong, tapi warga masih pada ngantri. Aku harus lidikin ini, Ri. Ya, apa jangan-jangan Mas Iqbal pakai ilmu hitam ya? Ayo, Put. Iya, Bu Iput. Ini, gue kagak paham banget nih sama gue sendiri nih ya. Ngapa ya akhir-akhir ini gue laparan begono. Padahal kita makannya banyak. Ibu teh henteu nyaho kunaon kitunya. Padahal mah kita teh makan teh udah banyak, bener teh Yen. Tapi leuleus teu aya energi. Iya, Ay. Gue kalau makan batagor di tempatnya si Iqbal ya, nambah mulu padahal. Tapi kagak tahu napa nih. Ibu oge nambah terus gitu mah batagor teh. Tapi awak teh leuleus teh teu aya tenaga sama sekali. Gue mau ke warung batagor dulu ya. Gue mau niat nambah 5 piring nih biar padat perut gue. Batagor enak banget. Ngeunah kacida. Ayo udah Put. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gendong apa Put? Nah, sarua tuh ya leuleus Iput ge. Mereka mau makan batagor lagi. Itu apa karena mereka cuma makan angin ya? Iya pasti, Fari.
Apa yang mereka makan orang piring kosong gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, kok sepi banget di depan? Gak ada yang pada mau latihan silat? Nggak tahu nih, Ri. Si Dani juga baru ngabarin. Dia aja sampai izin. Katanya lagi lemes. Ya makanya ini di grup juga gak ada yang ngomong apa-apa. Pada kenapa ya? Mau ditanyain aja kali. Rame-rame gitu izinnya. Baik. Kamu lemes banget. Belum lihat aku ya? Iya nih, kayaknya karena lapar banget ya. Kok kamu belum makan sih? Gimana kalau misalkan sekarang aku anterin kamu makan? Aku anterin, aku traktirin buat kamu yang gemesin. Ya, mau makan nasi padang yang kamu suka? Nggak mau, aku udah makan sebenarnya. Aku udah makan batagor tadi. Tapi palingan nanti kalau emang udah gak kuat, udah pengen makan banget, udah lapar banget, baru ntar aku beli batagor lagi aja deh. Mana ada sih orang lagi sakit terus makannya batagor? Apalagi kamu makan batagor buatannya Mas Iqbal. Ya emangnya kenapa kalau buatannya Mas Iqbal? Aku suka kok. Lagian juga sama-sama ngenyangin juga. Bedanya apa? Baik. Ri, emang batagornya Mas Iqbal seenak itu ya? Maya sampai marah-marah gitu? Bukan masalah enak atau gimana, tapi batagornya tuh aneh, Lik. Aneh gimana, Ri? Nanti kapan-kapan kamu main deh ke sana. Tapi kamu harus ambil wudhu dulu. Kamu niatin buat sholat. Nanti kamu bakal ngerti apa yang saya maksud. Ini apaan nih? Banyak banget makanan. Jangan-jangan sayang Iqbal nih yang bikin. Ya ampun, romantis banget sih. Aku lagi lapar nih. Pasti enak banget nih buatan dia. Aku jadi semakin heran sama batagornya Mas Iqbal. Aku juga sih, Ai. Tapi kita perlu punya rencana. Karena kalau kamu mau main konfrontasi gitu aja, ya mana mau dia ngaku. Ya sih, kamu beneran. Pusing. Kenapa? Yaudah, yuk. Astagfirullahaladzim. Yuk, Dek, Aduh, Mbak, apa? Ini kenapa, Bu? Tiba-tiba Saya nggak tahu Mbak, anak saya barusan habis dari makan batagor Iqbal Mbak. Dia lagi sering makan batagor Iqbal Mbak akhir-akhir ini. Tapi dia sering lemas. Yuk, bangun ya, Mbak tolongin Mbak. Ya, biar kita bantu dia dulu. Iya, dibantu. Maaf, Nah, izin kita ya, Bu. bakal bawa ke klinik. Abis itu baru kita ke tempat. Nanti kita cek soal batagornya Mas Iqbal. Tapi sekarang kita antar dulu ya. Aduh, sakit banget. Kenapa perut aku sakit ya? Ayang, kamu kenapa sayang? Udah sakit banget mas perut aku. Kenapa? Hah? Aku bawa ke rumah sakit ya? Ya? Kamu kenapa sih? Makan apa sih? Hah? Iya. Sayang. Yaudah, aku bawa ke rumah sakit ya. Tunggu. Fari. Bentar deh.
Ini orang gak ada apa-apa kok sepi gini. Hah? Ini sebenarnya ada apa sih? Lik, coba tolong dijelasin dulu kenapa kamu bawa aku ke sini. Bukannya kita harusnya ke rumah Mas Iqbal, kan dia yang jualan batagor. Iya emang Mas Iqbal yang jualan, tapi kan Mbak Fatin juga bantuin. Terus hubungannya apa? Aku pernah kesini, Ri. Dan ada satu ruangan di dalam yang Mbak Fatin tuh panik banget waktu aku hampir masuk ke ruangan itu. Dan hawanya juga nggak enak, Ri. Ruangan apa, Lik? Ya justru itu kita datang ke sini mau nyari tahu itu isinya apa. Kira kita... Ya udah langsung aja kita dobrak aja ya? Hah? Kita dobrak Emang aja. dikunci? Ya Allah, hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Hai. Lik, kamu bener di ruangan ini aneh. Waktu aku masuk ke sini langsung merasa merinding. Ya Allah, kok ada kuburan di sini, Lik? Ini kayak kuburan beneran, Ai. Apa sih yang dilakuin Mbak Fatin? Ri. Tadi aku habis ngecek kamarnya Mas Nizam. Barang-barangnya masih ada semua di sana, lengkap, dompetnya, handphonenya. Loh, tadi katanya Mas Nizam berobat keluar kota. Masa barang-barangnya nggak ada yang dibawa? Atau jangan-jangan Mas Nizam bukan keluar kota? Atau malah... Ini apa ya? Kita juga nggak tahu, Ri. Katanya kayak kuburan. Coba kita gali dulu, Ri. Kita harus pastiin. Iya, coba kita cari alat untuk ngegali. Astagfirullahaladzim. Mas Nizam, ini... Kalau ngeliat dari mayatnya, ini matinya udah lama sih, ya. Kita harus laporin ini ke polisi. Ini udah ranah kriminal, Ri. Lik, apa jangan-jangan dia marah gara-gara kita gali kuburan ini? Jelas ini gangguan gaib, Ay. Kita harus baca doa. Kita minta perlindungan sama Allah, ya. Tadi tuh sayang, kata dokter, aku tuh kumat asam lambungnya tuh naik sayang. Tapi kok aneh ya, aku kan tadi pagi tuh makan masakan kamu yang di 2 wajan itu loh sayang. Perasaan aku nggak ada masak apa-apa hari ini. Loh, itu masakan kamu yang di wajan sayang. Kamu yang masak kan? Aku pikir kamu yang masak loh. Jangan-jangan itu wajan ada di ruang ritual. Kalau emang bener, berarti kamu udah kena efek sihir. Makanya kamu kira di wajan itu ada makanan. Ya ampun sayang, serius dong, jangan bercanda dong. Ya aku nggak bercanda, serius. Terus kalau misalkan aku nanti kena efek pesugihannya gimana sayang? Aduh, kamu kok bisa sih? Udah ya sayang, oke? Ya, kamu nggak usah panik ya. Aku selalu ada di samping kamu, oke? Ya, nggak usah panik ya. Kita masuk ya. Astagfirullahaladzim. Iqbal, Fatin. Wah, bener-bener keterlaluan lu ya. Lu kati dunia ini milik lu berdua. Kita ngontrak bukan Put. Kagak punya adab lu ya. Hubungan kalian ini atuh udah nggak wajar. Teteh ngapain sampai peluk-pelukan kayak gitu? Gua tahu Put.
Nih, jangan-jangan mereka ini udah lama selingkuh nih di belakang Nijam. Ya ampun ibu-ibu, urusin aja lo urusan kalian, ngapain sih urusin orang? Ribet banget. Emang mak dirodok nih. Ini manusia udah kagak punya urat saraf. Hah? Kagak ada malunya. Udah yuk. Gak kayak rahasia. Ya sayang, kita masuk ya. Yuk. Loh, kok ini pintu kebuka? Kok buka? Kayaknya ada yang dobrak deh. Coba. Ayo kita masuk yuk. Kejar, Rik! Kamu mau kemana? Kamu udah gak bisa kemana-mana lagi karena kamu harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan kamu. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Kamu ikut aku sekarang. Enggak lepas. Ikut aku. Jangan. Ri, Ri, jangan-jangan itu Iqbal. Astagfirullahaladzim. Iqbal, Ri. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kunaon atuh eta teh mayat kejang-kejang gitu? Ih, lu pakai nanya. Tuh, ajabnya kalau orang jualan batagor ngempos begono no. Udah ibu-ibu, tolong jangan gibah. Lebih baik sekarang kita doain aja ya. Kita doain aja ya, supaya Allah memberikan ketenangan sama Mas Iqbal. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok atuh geuwat gerak kuburkeun nanti teh kaburu kejang-kejang deui eta mayatna. Tapi ya, kalau misalnya mau ngomong jahat sekalian, aku jadi pengennya Fatin juga ngerasain hal yang sama deh. Dia udah jahat banget ya ampun, dia suaminya sendiri. Maya, kamu jangan mikir kayak gitu.
biarkan Allah menghukum dengan caranya. Dan mungkin aja Allah memberikan kesempatan untuk Fatin, makanya dia di penjara seumur hidup, kita nggak ada yang tahu. Ya, tapi kagak setimpal, ay. Yang enak mah entu dihukum mati sekalian begono. Astagfirullahaladzim, udah dilanjutkan aja kita. Ya. Kita lanjutin aja pemakamannya ya. Iya. Yuk. Tolong bantu bapak-bapak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.